Ya, saya sekarang menyelesaikan tugas-tugas kenegaraan, tugas-tugas partai. Saya sambil mempelajari masalah-masalah yang diberikan pada saya yang tentu di luar dugaan saya dengan ada putusan pra peradilan masih melakukan upaya-upaya yang tentu saya tetap menghormati. Nanti di proses hukum, nanti kita lihat perkembangan berikutnya. Pemirsa, kita masih di Indonesia Lawyers Club. Sekarang saya mau ke Febri yang kedua, Febri Endri, ICW. Baik, jangan. Silakan Bu Febri tentang apa saja jadi perdebatan terakhir ini. Pertama, di luar kasus IKTP ini dan juga soal SPDP tadi, belajar dari kasus-kasus korupsi yang besar ditangani oleh KPK, selalu ada upaya untuk melawan balik KPK. Itu sudah jadi semacam hal yang biasa begitu, ya. Kalau seandainya KPK menangani pejabat pihak tertentu yang memiliki kuasa power yang besar, ya, yang memiliki jaringan yang kuat, ya, mereka melakukan apapun, ya, apalagi kalau sudah tersudut, untuk melakukan perlawanan terhadap KPK, ya, termasuk upaya untuk melepaskan diri dari jerat KPK. Itu kalau bagi kami itu sudah jadi sebuah pandangan yang selalu dipegang untuk memahami bagaimana dinamika ketika KPK menangani sebuah perkara kasus yang melibatkan aktor-aktor yang memiliki jaringan begitu. Nah, kami sendiri memang memiliki beberapa catatan. Pertama tentang SPDP oleh pihak kepolisian. Yang jelas melaporkan sebuah tindak pidana itu adalah hak setiap orang, dan juga proses hukum itu juga adalah kewenangannya kepolisian. Jadi proses pelaporan pimpinan KPK dan penyidik KPK pada Baris Krim itu adalah sebuah hak bagi mereka, dan kita lihat saja prosesnya seperti apa. Namun demikian kita berharap bahwa kawan-kawan di kepolisian perlu melihat konteks, ya, kenapa pelaporan ini muncul. Tetap bahwa ini muncul dari satu kasus besar yang ditangani oleh KPK, yakni kasus KTP elektronik, gitu. Dan ketika menangani perkara ini, ketika menangani kasus ini, ada kasus-kasus lagi yang lain yang muncul, yang mungkin dianggap oleh pihak-pihak yang terkait dengan berperkara melanggar aturan main yang ada, melanggar KUHP atau yang lain. Dan tentu itu boleh dilaporkan kalau memang ada masalah. Nah, namun demikian kami berpandangan, ya, misalkan soal pencegahan ke luar negeri masih sesuai dengan koridor yang ada, bahwa KPK punya kewenangan yang diatur dalam Undang-Undang 30 tahun 2002 tentang kewenangan penyidikan dan penuntutan, dan dibekali kewenangan untuk bisa memerintahkan instansi terkait untuk melarang seseorang berpergian ke luar negeri. Kami melihat sejauh ini semua itu masih sesuai dengan aturan main yang ada. Sesuai juga misalnya dengan Undang-Undang 6 tahun 2011 tentang keimigrasian pasal 91 ayat 2 huruf D. Kami tidak ada masalah melihat itu. Terus kemudian soal putusan peradilan juga begitu, bahwa terkait pencegahan ke luar negeri kan sudah disebutkan di putusan dan sudah nyatakan di putusan bahwa soal
pencegahan ke luar negeri itu di luar objek pra peradilan, begitu. Jadi itu pun juga kalau menurut kami itu masih bukan ranah objek pra peradilan, tapi itu adalah ranah ranah administrasi. Terus yang ketiga catatan kami soal SPDP, soal bahwa ketika KPK menangani perkara atau juga kepolisian itu juga seringkali memicu pelaporan-pelaporan yang lain. Dan kami berharap ya kawan-kawan kepolisian atau juga kawan-kawan penegak hukum lainnya untuk melihat Undang-Undang Tipikor ya pasal 25 ya, di mana penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan perkara tidak pidana korupsi harus didahulukan dari perkara lain guna penyelesaian secepatnya. Jadi perkara korupsinya dulu diselesaikan, baru perkara-perkara lain yang dilaporkan itu ditangani, begitu. Ini bukan berarti pelaporan terhadap kepolisian itu dilarang, tidak. Kami tidak. Kalau memang ada masalah dengan KPK, kalau memang ada tindak pidana ya silahkan. Tapi dahulukan dulu penanganan perkara korupsinya, begitu. Itu pandangan kami. Soal pemeriksaan SN, ya, soal hak imunitas sama juga tadi dengan kawan KPK. Itu kan sudah cukup jelas bahwa imunitas itu bukan berarti anggota DPR itu kebal dengan semua hukum, ya. Sudah diatur sedemikian rupa ya di dalam pasal 224 ayat 1, 2 dan 3 ya, dan kemudian juga ada perubahan juga soal pemeriksaan izin tertulis dari presiden, itu juga sudah diputuskan oleh MK bahwa ada dua unsur tadi itu, bahwa kalau penanganan perkaranya itu terkait dengan ancaman hukumannya seumur hidup, dan kemudian yang huruf C bahwa kalau itu tindak pidana khusus, maka tidak perlu izin presiden, begitu. Nah, Pak Karni, saya juga mau menyampaikan bahwa memang upaya untuk menghindari jerat dari KPK banyak dilakukan. Ya, kita misalkan pernah mendengar bahwa untuk kondisi tertentu, ya, misalnya soal putusan MK tadi, itu disampaikan putusan MK yang menyatakan bahwa proses perizinan, proses pemanggilan anggota DPR itu tidak lagi berubah dari MKD ke presiden, itu dianggap sebagai putusan MK yang kebablasan, ya. Tapi kenapa dianggap kebablasan? Karena dianggap di luar norma dan aturan kewenangan MK. Itu ada yang berkomentar seperti itu. Tapi ketika MK mengeluarkan keputusan bahwa objek pra peradilan tidak lagi hanya soal penyidikan, tapi juga sudah penetapan tersangka, dia tidak mengomentari bahwa itu adalah sebuah putusan yang kebablasan juga. Kenapa? Karena keputusan MK itu justru menguntungkan dia, begitu. Jadi dalam konteks tertentu hukum itu dipakai untuk, kalau kepentingannya sesuai, itu dipakai. Tapi kalau kepentingannya tidak sesuai, itu tidak dipakai, begitu. Jadi menurut kami, ya marilah kita hormati proses hukum ini, begitu. Proses hukum yang dilakukan oleh KPK dalam proses penanganan perkara korupsi, dugaan korupsi KTP elektronik, dan ya ikuti saja proses hukum itu, begitu. Dan ya kita tahu juga bahwa SN ini kan juga anggota pimpinan DPR yang membuat undang-undang, yang membuat aturan, begitu. Ya sudah saatnya juga dia memberikan contoh, ya mengikuti aturan main itu, begitu. Kalau memang ada aturan dalam proses penanganan perkara itu bermasalah, ada pra peradilan, ada proses pelaporan ke yang lain juga. Tapi proses hukum yang ada di KPK itu tolong juga dihormati. Jangan menghormati proses hukum yang dilaporkannya saja, tapi proses hukum di KPK itu tidak dihormati. Jadi
tolonglah konsisten dengan ucapannya itu begitu. Jangan hanya meminta konsistensi dan penghormatan ke orang lain sementara untuk diri sendiri, untuk ini itu tidak lakukan begitu. Mari kita hormati proses hukum ini biar hukum memang menjadi panglima di negeri ini. Demikian, terima kasih. Ya, bukankah pihak SN begitu menganggap juga sebaliknya bahwa putusan itu udah final, KPK tolong hormatin dong, jangan bikin lagi surat perintah penyidikan yang baru, jangan lagi ada pencegahan yang baru. Kira-kira pandangan dari pihak SN kan juga begitu tuh. Iya, sah-sah saja dia pandangan begitu, tapi kan MK juga sudah mengatakan bahwa kalau memang sudah diputuskan penetapan tersangka tidak sah oleh hakim pra-peradilan, maka KPK juga masih, atau penyidik atau penegak hukum yang lain juga bisa membuat sprindik yang baru, menetapkan tersangka yang baru lagi begitu. Dan kalau berkaca dengan yang putusan pra-peradilan kemarin, kita kan lihat bahwa sebenarnya juga yang dipermasalahkan itu kan soal alat bukti. Dan kita lihat kalau misalnya alat bukti, ya kalau memang alat bukti itu kan memang bisa dipakai untuk berbagai perkara, tidak bisa bahwa alat bukti itu akan usang, itu juga bukanlah sesuatu yang keliru juga begitu. Jadi kalau KPK sekarang menemukan alat bukti baru dan memang sudah memenuhi kriteria penyidikan, ya boleh juga dia menetapkan ada sprindik baru untuk penanganan untuk perkara KTP elektronik yang baru ini begitu. Ya, tapi KPK belum mengumumkan bahwa dia menemukan nopom atau alat bukti baru tadi. Ya, kalau mengumumkan alat bukti karena ini masih proses hukum, ya mungkin barangkali tidak diumumkan seperti apa alat buktinya. Tapi mungkin kalau kami yakin bahwa KPK sudah memiliki alat bukti yang cukup sehingga sudah memutuskan bahwa ini sudah masuk proses penyidikan dan layak untuk ditetapkan sebagai tersangka begitu. Baik, mungkin Bung Maman Abdurrahman dari Golkar bisa menjawab. Terima kasih, Pak Karni. Ya. Apa Pak Karni? Ya, argumen dari ICW kan sudah didengar. Bagaimana menurut Bung Muhammad? Ya, pertama-tama sebelum saya berpanjang lebar saya bicara, saya harus sampaikan agar tidak dibilang melemahkan KPK. Jadi saya harus dari awal sampaikan bahwa ini semata-mata adalah bagian dari sebuah proses pematangan kita dan pendewasaan diri kita dalam proses demokrasi ini. Jadi kita sepakat itu dulu dan saya harus sampaikan itu. Karena ada sebuah situasi ataupun sebuah sebuah situasi bahwa pada saat kita ingin menyampaikan sesuatu yang berbeda dengan KPK, kita dianggap melemahkan. Oleh karena itu dari awal saya harus sampaikan ini dulu. Jadi agar saya tegaskan bahwa ini adalah bagian dari sebuah proses pendewasaan kita di dalam proses demokrasi ini. Yang pertama-tama saya sebagai Wasekjen DPP Partai Golkar ingin menyampaikan bahwa di internal kita berdasarkan komunikasi kita juga dengan Pak Ketua Umum Pak Setia Novanto, kita sudah, Pak Setia Novanto juga sebagai Ketua Umum menegaskan bahwa kasus hukum ini adalah kasus beliau pribadi dan beliau juga sudah membentuk tim hukum. Artinya apa? Beliau sudah memisahkan antara proses hukum dengan proses beliau sebagai Ketua Umum, di mana kita punya kepentingan yang saya sebagai kader Partai Golkar berkepentingan untuk menjaga marwah Partai Golkar. Agar tidak boleh ada lagi pihak yang mencoba menarik-narik kembali ataupun menarik ini ke dalam proses politik di Republik ini. Artinya apa? Partai Golkar hari ini berkepentingan untuk menjalankan aktivitas organisasi kesehariannya. Karena kita punya agenda 2018 Pilkada, 2019 kita sudah mulai open rekrutmen pencalekan dan dalam waktu dekat ini kita dikejar dengan verifikasi di KPU. Itu saya sampaikan dulu Pak Karni. Tapi saya ingin menarik seperti ini Pak Karni, saya sampaikan ini seharusnya ada yang memuat dan ini dibuka oleh publik. Bahwa tanggal 2 November, tapi ini beritanya tanggal 8 November, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memutuskan Setnov tidak terlibat kasus IKTP. Ini pengadilan tinggi loh. Artinya apa? Saya ingin sampaikan bahwa apa yang menjadi perdebatan selama ini, kita terjebak pada sebuah proses awal. Kita hebohnya itu di awal. Saya sampaikan juga, KPK sebagai sebuah institusi penegakan hukum
yang diharapkan oleh publik yang sangat luar biasa. Publik ini sangat besar sekali berharap pada KPK. Boya dalam proses hal-hal kayak begini, tadi saya bilang prinsip kehati-hatian itu harus menjadi prioritas kita yang paling utama. Sekarang saya ingin coba tegaskan, kenapa hari ini tidak ada media yang memuat ini? Ada apa? Hari ini jelas loh, tegas tanggal 2 November dinyatakan di pengadilan negeri bahwa Pak Setia Novanto tidak terlibat di kasus IKTP. Tapi pertanyaan saya, mohon dijelaskan ini secara Itu dalam hukum di sini. perkara apa itu? Nah ini dia yang mau saya tanyakan nih, apakah kasusnya sama atau kasus yang berbeda? Artinya ini coba ini dibuka nanti. Nah tapi nggak apa-apa mas, ini biar kita enak nanti dulu. Biar kita enak. Artinya gini, kalau memang kita mau serius melakukan pemberantasan korupsi, ini tadi saya selalu bilang bahwa prinsip kehati-hatian itu bukan hanya sekedar mengikuti proses hukum acara semata, tapi prinsip kehati-hatian itu juga termasuk kepada institusi negara di belakangnya. Bahwa Boya jangan riuh-riuh di awal. Kalau kemarin saya ingat sekali diskusi dengan Mas Febri, oh ya ini kita di KPK ini kan, atau Mas Refli juga mengatakan di KPK ini kan banyak wartawan, banyak media segala macamnya. Akhirnya kita diburu, dikejar, akhirnya kita nggak bisa menghindar. Tapi pada saat ada keputusan yang memang menurut saya ini juga penting, ada keputusan pengadilan di kasus IKTP yang mengatakan bahwa Setnov tidak terlibat, ini kan juga seharusnya disampaikan, biar ada perimbangan, biar ada sebuah kejelasan di publik ini. Itu yang pertama Pak Karni. Lalu saya ingin masuk kepada konteks kita ini seperti, kalau saya bilang saya ini nggak kepengen menjadi orang yang musyrik Pak Karni. Saya tidak ingin menjadi orang yang musyrik. Kenapa saya bilang musyrik? Kita terlalu menghamba, akhirnya kita yakin bahwa apa yang disampaikan dan dikemukakan dan dikeluarkan oleh satu institusi yang mungkin hari ini dianggap besar dan kuat, itu paling benar. Nah ini tadi saya juga bilang, saya menyambung teman-teman dari ICW, saya nggak kepengen dibilang orang musyrik. Artinya segala sesuatu yang disampaikan KPK pasti benar, kita yakin itu benar. Tapi kan kembali lagi ada sebuah proses hukum juga yang memang harus kita sepakati dan kita ikuti. Saya setuju bahwa kalau siapapun misalnya, contoh nih, tadi kan Mas bilang bahwa kalau misalnya ada kepentingannya yang tidak berjalan atau tidak sama, oh kita protes. Tapi kalau misalnya kepentingannya sama, sejalan, kita diam gitu. Apa bedanya dengan KPK hari ini? Gitu. Contoh, inkonsistensi itu pada saat misalnya menarik-narik presiden. Pada saat misalnya kita yang berdasarkan proses hukum ya, toh ini proses hukum dan ada hal yang memang bisa diperdebatkan dan memang dikaji. Pada saat misalnya Pak Setia Novanto menolak panggilan KPK, lalu ditarik, kita menyampaikan dari tim hukumnya menyampaikan bahwa perlu ada izin presiden. Lalu KPK mengatakan, oh ini kenapa harus ditarik-tarik ke presiden. Tapi pada saat terbit SPDP dari Polri, pimpinan KPK langsung minta kepada presiden agar segera memerintahkan Kapolri untuk tidak melanjutkan kasus ini. Artinya apa? Ada ketidakkonsistenan juga di institusi negara kita ini, terutama KPK. Itu pertama. Yang kedua, pada saat misalnya kita berdebat, kita berdiskusi, dalam hal ini teman-teman KPK mengatakan terkait mengenai tidak hadirnya Pak Setia Novanto di panggilan ke beberapa kali, kesekian kali. KPK menghimbau agar hadir segala macam. Lalu saya bilang, loh, KPK juga tidak hadir tuh pada saat dipanggil pansus gitu. Artinya apa? Inilah saya bilang, mari kita berbangsa secara baik, mari kita berdemokrasi secara konsisten. Di mana kita tidak boleh membuat tafsir-tafsir hukum sendiri. Saya sebagai, dalam hal ini saya bisa dikatakan saya sebagai politisi, saya mencoba untuk berusaha konsisten menghargai semua proses hukum yang ada. Artinya apa? Proses hukum yang dijalankan oleh tim ahli hukum Setia Novanto juga harus kita hormati, itu sebagai sebuah bentuk upaya hukum, bukan bentuk perlawanan hukum. Sama halnya dengan KPK juga. KPK sebagai institusi dengan segala isinya yang di dalam, itu juga berkepentingan untuk menyampaikan ataupun berjuang ataupun mempertahankan dalil-dalil hukumnya. Hari ini, melalui forum yang terhormat ini, saya sebagai warga negara ataupun sebagai anak bangsa ini meminta kita jadikan kasus IKTP ini sebagai sebuah proses pembelajaran kita semua. Bahwa di era demokrasi ini tidak ada satupun pihak, satupun kelompok, satupun orang yang memang bisa berdiri di atas hukum. Baik itu juga KPK, baik itu juga bagi kami, baik itu juga bagi Setia Novanto.
Ada sebuah proses pembelajaran yang memang harus betul-betul kita hormati dan kita ikuti, bahwa di era demokrasi ini hukum adalah panglima terdepan. Hukum adalah sebagai garda terdepan yang harus kita hormati dan menjadi pegangan kita bersama-sama. Jangan lagi kita seperti anak kecil ataupun anak tunggal. Anak tunggal ini cenderung manja, Pak Karni. Nah, saya bisa analogikan seperti itu. KPK kalau tidak segera kita berikan evaluasi ataupun masukan-masukan, KPK bisa menjadi seperti anak tunggal yang manja, yang kalau misalnya ada keinginan yang tidak diikuti ataupun tidak dituruti oleh banyak, dia ngamuk-ngamuk, marah-marah, ngambek-ngambek ke semua orang. Tapi pada saat keinginannya diikuti ataupun dituruti, ya dia ketawa-ketawa, oh iya senang dengan bapaknya. Nah, kita nggak ingin institusi ini menjadi seperti itu. Jadi oleh karena itu Pak Karni, bagi saya Partai Golkar menghormati secara penuh dan kita memberikan apresiasi sebesar-besarnya kepada tim hukum Pak Setia Novanto dan juga kepada KPK. Kenapa? Karena proses perdebatan hukum mari kita tempatkan pada ranah hukumnya. Jangan masuk pada tafsir-tafsir di luar itu. Contoh sederhana, pada saat KPK juga ingin menarik dalam tanda kutip presiden terlibat, nah ini sebagai contoh mulai turun. Saya juga hari ini juga ikut prihatin pada saat Pak Wakil Presiden Pak Yusuf Kalla saking ini kan semua ini kan terganggu kita Pak Karni. Kondusivitas di internal partai kita juga terganggu. Sebagai contoh, saya kasih contoh bahwa prinsip kehati-hatian yang ada di internal kami ini yang kami jaga adalah bukan masalah pencitraan partai, tapi harus dipahami bahwa satu-satunya partai yang masih menggunakan sistem demokratisasi sebagai rujukan utama dan konstitusional adalah tinggal Partai Golkar. Artinya apa? Yang kita jaga dalam proses situasi ini adalah inkondusivitas di internal partai kita. Instabilisasi politik di internal Partai Golkar ini yang harus kita jaga. Karena pada saat partai ini tidak stabil, berimplikasi secara linier terhadap stabilisasi politik nasional. Jadi yang ingin kita tegaskan dan kita ingin sampaikan kepada semua publik hari ini adalah bukan permasalahan kasus IKTP-nya. Kami Partai Golkar sudah menegaskan setegas-tegasnya bahwa kasus IKTP adalah kasus hukum, proses hukum yang silahkan kita serahkan pada proses hukumnya. Dan apabila ada tim hukum dari Pak Setia Novanto ataupun dari kedua belah pihak ingin memproses hukum, itu silahkan serahkan pada proses hukum. Tapi yang terpenting bagi kita hari ini adalah bagaimana partai ini bisa stabil. Karena timbul tafsir-tafsir politik yang terjadi hari ini di Republik ini. Sebagai contoh sudah, ini kalau ada Bang Fahri mungkin enak kita. Tapi mungkin saya berharap beliau juga hadir nanti. Sebagai contoh, ini sudah mulai ditarik kepada kepentingan Pilpres 2019. Kalau kita lihat secara logika politik nyambung. Artinya apa? Hari ini Partai Golkar sudah memutuskan mendukung Presiden Jokowi di Pilpres 2019. Tujuannya apa? Agar pemerintahan hari ini tidak perlu pusing-pusing, tidak perlu khawatir terhadap kepastian politik di 2019. Pada saat Partai Golkar yang memang menjadi epicentrum politik negara, ini diganggu ataupun dicoba untuk ditarik kembali dan dikocok ulang proses penentuan keputusannya, ini kan akan berimplikasi terhadap proses negosiasi politik di 2 tahun ke depan. Yang kita harapkan itu tidak terbangun lagi. Artinya apa? Ada stabilisasi politik yang kita inginkan di Republik ini. Nah ini kalau kita mau tarik ke pusaran politik. Oleh karena itu, kalau kita masuk kepada tafsir-tafsir apapun, saya hari ini pun punya 1000 tafsir. Saya hari ini pun punya 1000 prasangka terhadap KPK. Saya hari ini pun punya 1000 praduga terhadap kita semua yang ada di sini. Tapi harapan kita adalah KPK juga mari menghormati. Jangan lagi kayak misal kemarin pada saat Pak Setia Novanto tidak hadir, dianggapnya mangkir gitu. Ini kan enggak fair juga lah. Ini bukan mangkir, tapi ada sebuah proses hukum yang memang harus ditempuh. Ada perdebatan pandangan hukum di antara kedua belah pihak. Ini yang harus diluruskan. Bukan akhirnya KPK malah sibuk mencari-cari tafsir-tafsir analogi di luar. Ya seharusnya sebagai institusi, ya coba diminta kepada pihak institusi-institusi yang terkait, bagaimana cara mencari solusinya. Kalau memang misalnya ada perdebatan ataupun pertanyaan secara hukum dari pihak tim ahlinya Setia Novanto, KPK jawab juga secara prosedural. Pada saat pemanggilan, saya ingat kemarin saya di Kompas TV, pemanggilan Pak Setia Novanto yang ketiga kali kan dianggap oleh Mas Febri tidak hadir. Itu sudah dijawab secara formal oleh Pak Setia Novanto. Artinya tidak usah lagi membuat sebuah tafsir-tafsir yang memang akhirnya menggeser ini kepada ruang publik. Artinya seharusnya bentuk formalisasi itu dijawab dengan formalitas juga gitu loh.
Nah, ini untuk apa? Untuk pembelajaran kita semua. Untuk pembelajaran masyarakat Indonesia bahwa tidak ada siapapun, jangan juga nanti dianggap bahwa kan ini karena melibatkan orang besar, lah nggak ada. Jangan sampai bahwa, jadi artinya kita menegaskan tidak ada perbedaan, semua di mata hukum, semua sama. Semua punya hak dan punya kewajiban, dan jangan kita juga mengkerdilkan atau membatasi setiap orang yang memang ingin menempuh ataupun menggunakan hak-hak konstitusinya di negara ini. Tapi ada tadi agak kelepasan kali ya, tersebut nama wakil presiden. Tapi nggak berlanjut tuh, ada apa wakil presiden? Jadi begini Pak Karni, ini kan kita juga, jadi akhirnya kan tertarik Pak Karni, pada saat KPK misalnya, menarik institusi negara, akhirnya direspon oleh aparatur negara kita. Dalam hal ini mungkin yang kita lihat rame hari ini kan Pak Yusuf Kalla. Akhirnya tertarik perdebatan ruang publik ini antara, tadi saya bilang, antara kita semua yang ada di sini, kita akhirnya menimbulkan sebuah tafsir politik. Nah, oleh karena itu harapan kami adalah institusi-institusi juga jangan cengeng gitu loh. KPK nggak boleh cengeng, KPK harus tegar, KPK harus jalani sebagai memang sesuai dengan mandat dan kekuatan konstitusinya dia. Tidak usah menarik-narik ini ke atas. Nah, apa yang dilakukan, jika saya sampaikan, nanti pertanyaan lagi, tapi kan itu Setia Novanto juga menarik presiden lah. Kan ada jelas tertulis di MD3-nya. Itulah dijawab. Maksud ada KPK menarik wakil presiden? Semuanya, institusi negara ini kan ditarik. Diminta, presiden diminta, wakil presiden juga akhirnya merespon, Kapolri juga akhirnya turun, Wakapolri juga turun. Lalu ini kan hanya proses hukum biasa. Bukan sebuah sesuatu yang memang dulu tidak pernah terjadi proses hukum ini. Ini kan adalah proses hukum yang menurut saya lazim, dan selama berdirinya bangsa ini proses hukum yang lazim. Ya jalani. Nah, kalau misal tadi dipanggil misalnya ada sebagai terlapor ke pimpinan KPK, saya bisa balikan juga, kenapa nggak datang? Kenapa malah minta presiden untuk menghentikan Kapolri? Sama Pak Karni, artinya kita harus istiqomah dalam konsistensi kita. Jangan kita mengatakan orang inkonsisten, tapi kita sendiri inkonsisten gitu. Baik. Seperti itu Pak Karni. Pemirsa, tanda-tanda korupsi masih hidup di masyarakat kita adalah ketika kita menghalalkan semua cara untuk tujuan yang baik, sekalipun. George Bernanos, filosof Prancis. Kita rehat sejenak. Kan? Ini kan tugas KPK untuk memberantas korupsi. Kalau memang ada kemudian buktinya, tentu itu KPK lah yang mengatur. Terkait dilaporkannya KPK itu menghalangi penyelidikan nggak Pak? Kan Presiden sudah memberikan arah, Kapolri juga sudah memberikan arah. Ya kalau memang ada buktinya silakan. Tapi kejangan tanpa itu. Ya. Bagaimana untuk memastikan arahan presiden yang dilakukan oleh semua lembaga? Iya pasti. Masa presiden kan tertinggi di itu pasti dijelaskan.